matematika ya. Untuk beberapa pertemuan ke depan, penalaran matematika akan bertemu dengan saya. Sebelumnya kenalkan, nama saya Reni. Saya di MAN kebetulan juga mengajar matematika. Untuk pertemuan pertama ini, kita bahas soal pretest dulu ya. Nanti kalau pretest sudah kebahas semua, ada 10 soal pretest untuk materi penalaran matematika. Nanti kalau sudah 10-10-nya kebahas, akan saya ganti dengan soal yang baru. Saya share screen dulu. Sudah muncul di layar kalian? Muncul. Sudah. Oke, kita Sudah mulai ya. muncul. Jadi dari soal pretest kemarin untuk soal penalaran matematika itu dari nomor 51 sampai dengan 60. Jadi bentuk soalnya kalau untuk soal penalaran matematika itu materinya matematika tapi ada bacaannya. Jadi ada literasinya disampaikan soalnya itu dalam bentuk soal cerita. Bukan langsung to the point ya, artinya misal mencari luas. Mungkin pertanyaannya sebenarnya intinya mencari luas, tapi ada literasinya atau ada soal ceritanya untuk mencari luas tersebut. Kita mulai dari nomor 51. Musibah dapat terjadi di darat maupun udara. Untuk itu diperlukan beberapa skenario penyelamatan. Salah satu skenario penyelamatan ketika musibah terjadi di laut dapat diilustrasikan seperti pada gambar berikut. Bisa dilihat ya, skenario penyelamatan di atas disiapkan dalam suatu evakuasi terhadap kapal penumpang, yaitu menggunakan lifeboat dan menggunakan helikopter. Jarak terdekat lifeboat dengan kapal penumpang adalah, jadi kapal penumpangnya ini yang besar, kemudian lifeboatnya yang di sini yang kapal kecil ini. Jarak terdekat berarti jarak antara kapal yang kecil ini ke kapal yang besar. Di sini diilustrasikan ada helikopter di atas, jarak antara helikopter ke lautnya ini, ke permukaan lautnya ini kita misalkan X. Kemudian kalau ditarik sisi miringnya dari helikopter ke kapal penumpangnya 10x plus 11, dari helikopter ditarik miring ke leftfootnya 3x plus 12, kemudian jarak yang ditanya itu 4x min 12 ditambah 11x min 11. Nah, ini materi apa berarti? Kita pakai apa? Segitiga yang dibentuk antara sisi sebelah kanan dari tengah-tengah kalau kita tarik garis lurus ke bawah dari helikopter ke permukaan air lautnya itu membagi dua segitiga ya. Segitiganya segitiga apa ini? Segitiga kanan dan kiri segitiga siku siku. Siku-siku. Karena segitiga siku-siku berarti berlaku rumus Pitagoras. Untuk Pitagoras. penyelesaiannya, saya stop share dulu. Saya ganti pakai Word yang kosong ya buat coret-coretnya. Sebentar. Oke, jadi eh, tadi ilustrasi gambarnya seperti ini. Kalau kita gambarkan ada segitiga siku-siku, ada dua segitiga siku-siku. Ya. Ini gambarnya agak mencong-mencong ini. Ini kita tarik garis lurus ya. Ini anggaplah lurus ini ya. Jadi ini segitiga siku-siku. Di sini sisi Ya, miringnya lurus. di sini 3x plus 12. Yang sisi miring sebelah kanannya 10x plus 11.
Sisi yang bawah di sini 11x min 11. Yang sebelah sini 4x min 12. Nah, dari helikopter ke bawah itu kita misalkan X. Mencari X, kalau kita pakai Pitagoras, kalau ada segitiga, misal segitiga ABC nih. Kalau ada segitiga siku-siku A, B, C. Mencari sisi AC berarti BC kuadrat dikurangi AB kuadrat. Kuadrat. Benar. Oke. Dikurangi AB kuadrat. Nah, berarti di segitiga yang kanan ini, yang saya arsir ini ya, yang saya arsir, X kuadratnya itu bisa dicari pakai 10X plus 11 kuadrat dikurangi 11X min 11 kuadrat. Itu kalau kita pakai segitiga yang kanan. Kalau kita pakai segitiga yang sebelah kiri, yang arsiran sebelah kiri nih, yang saya arsir kotak-kotak seperti ini bisa juga dicari X-nya. Dicari X-nya berarti X kuadrat sama dengan dari sisi miring yang segitiga siku-siku sebelah kiri, 3X plus 12 kuadrat dikurangi 4X min 12 kuadrat. Nah, hasilnya antara pakai segitiga yang kanan dengan pakai segitiga yang kiri itu harus sama. Karena harus sama, maka ini bisa kita samakan nih. Artinya ini itu hasilnya harus sama dengan ini. Kita tulis berarti menjadi persamaan 10x plus 11 pangkat 2 dikurangi 11x min 11 pangkat 2 sama dengan 3x plus 12 pangkat 2 dikurangi 4x min 12 pangkat 2. Kita kuadratkan. A plus B kuadrat itu A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Berarti 10X plus 11 kalau dikuadratin 100X kuadrat ditambah 2 kali 10X kali 11. Berarti 220X plus 11 kuadrat 121. Dikurangi yang ini 11X min 11 dikuadratin 121 X kuadrat min 2 kali A kali B 2 kali 11 X kali 11 berarti 2 kali 121 242 X plus 11 kuadrat 121 sama dengan yang ruas kanan kita kuadratkan. Kalau kita kuadratkan 3X plus 12 dikuadratin 9X kuadrat plus 2 kali 3X 6X dikali 12 72X plus 144 dikurangi 4X min 12 dikuadratin 16X kuadrat min 2 kali 4X kali 12, 8 kali 12, 96. X plus 144. Yang ruas kiri, di sini ada 100X kuadrat dikurangi 121. Berarti dapat min 21X kuadrat. 220 dikurangi min 242. Berarti plus 462 X 121 dikurangi 121 habis sama dengan 9 dikurangi 16 min 7 X kuadrat 72 dikurangi min 96 jadi plus ya berarti plus
8, 9 tambah 7, 16. 168X. 144 dikurangi 144, 0. Kita jadikan satu ruas semuanya. Kita nolkan ruas kanan saja. Min 7X kuadrat. Min 7X kuadrat. Ini min 21 berarti jadi plus 21X kuadrat. Plus 168X. Plus 462 ini berarti menjadi min 462X. Di sini 21 kurangi 7, 14X kuadrat. Ini min 462 dikurangi 168. Apa? 462 dikurangi 168. Dikurangi 492. Min 294X. Karena sama dengan 0, maka mencari nilai X-nya itu bisa kita faktorkan. Kita keluarkan 14X-nya. 14X kuadrat dibagi 14X, sisa X. Min, 294 dibagi 14. 29 bagi 14 itu 2. 28, sisanya 1. 1 turun angka 4. 14 dibagi 14, 1. Nah, dari sini karena sama dengan 0, turunkan dulu. Nah, berarti di sini 14X sama dengan 0 atau X sama dengan 0. Atau X min 21 sama dengan 0, X-nya sama dengan 21. Nah, kalau X-nya 0, ketika kita masukkan ke gambar ini kan jelas tidak mungkin. Tidak mungkin jarak antara helikopter ke permukaan lautnya 0. Berarti yang memungkinkan adalah ketika X-nya berapa tadi? 20. 21. Nah, yang ditanya jarak antara lifeboat ke kapal. Lifeboat ke kapal itu jaraknya berarti penjumlahan dari 4X min 12 ditambah 11X min 11. 4 ditambah 11, 15X. Min 12 ditambah min 11, berarti min 23. Tinggal kita masukkan 15 kali X-nya 21 dikurangi 23. Karena ada perkalian, berarti yang kita kerjakan perkalian dulu. 15 kali 21. 15 dikali 20 itu 300. 15 dikali 1 itu 15. Berarti 315 dikurangi 23. 315 dikurangi 23. 23 kalau 15 itu berarti kurangnya 8. 300 dikurangi 8 itu 292. Nah, jadi jarak antara lifeboat ke kapalnya itu 292. Atau bisa juga ini alternatif penyelesaian lainnya. Dari sini kamu bisa tidak perlu mengkuadratkan. Jadi tak tulis bawahnya aja ya. Alternatif penyelesaian lain ya. Biar tidak difaktorkan gimana nih. Cukup nggak ya? Eh, bisa. Pakai slide baru aja sebentar. Ini sudah muncul slide baru kan di tempat kalian? Atau masih slide yang tadi? Apa? Yang tadi. Oh, slide yang tadi. Sebentar. Saya tutup dulu, saya share screen yang baru. Sudah muncul? Nah, Sudah. bisa juga kalau mau tanpa dikuadratin, tadi kan gini.
3x plus 12 kuadrat dikurangi. Aduh, bentar-bentar. Hmm. Dikurangi 4x min 12 kuadrat. Kok berubah jadi hitam? Sama dengan, sama dengan yang ruas satunya 10x plus 11 kuadrat dikurangi 11x 11x min 11 pangkat 2. Nah, kalau di pemfaktoran kalian kan kenal ya, kalau A kuadrat min B kuadrat itu bisa difaktorkan jadi apa? A plus B dikali A min B. Nah, jadi ini 3x plus 12 kuadrat min 4x min 12 kuadrat kita arahkan jadi seperti ini bisa. Jadi bentuknya 3x plus 12 ditambah 4x min 12 dikali 3x plus 12 kurangi 4x min 12. 3x tambah 4x itu 7x. 12 ditambah min 12, 0. Dikali 3x kurangi 4x min x. 12 kurangi min 12 plus 12. Nah, ini sama dengan yang ruas kanannya juga dibikin seperti itu. A kuadrat min B kuadrat. Ini berarti bisa dibentuk mana ini? 10x plus 11 ditambah 11x min 11 dikalikan 10x plus 11 dikurangi 11x min 11. 10 tambah 11 berarti 21x. Ini 0 dikalikan 10 dikurangi 11 itu min x. Min x 11 ditambah 11 plus 22. Oke. Tinggal kita samakan ruas kiri sama ruas kanannya. 7x kali min x plus 12 sama dengan 21 kali min x plus 22. Oh, 21x. Oke. Nah, ini min 7x kuadrat plus 84 sama dengan min 21x kuadrat. Min 21x kuadrat plus 21 kali 21, 441 ditambah 21 berarti 462. Nanti hasilnya tetap sama. Jadi kalau ini ditambah 14x kuadrat, ini berarti 14x kuadrat plus 462 dikurangi 84. 84. Oh, ini ada x-nya ya. 28, 5, 8 itu 7. Ini 3. 3, 7, 8x. Oh, ini salah, ini 12 plus 12, ini harusnya 24. Jadi harusnya persamaannya sama ya. Jadi ini 7x sama 24, ini ada kesalahan di sini. 24 berarti kalau dikali
Itu 8. 2 berarti 108. Saya hapus dulu ini yang bagian sini sebentar. Jadi ini harusnya 24 ya, karena persamaannya bentuknya harus sama. Jadi mau pakai A plus B kali A min B atau kamu kuadratin satu-satu itu harus sama. Ini plus berapa tadi? Plus 24. Nah, berarti ini dikali ini 8, 2, 14, 168. Ini berarti di sini salah, saya hapus lagi. Hmm, Ini kursornya agak, nah ini, oh ini min 14x kuadrat plus 462 dikurangi 462 kurangi 168 492. Nah, jadi hasilnya sama 294. Nah, nanti kalau difaktorkan hasilnya sama x-nya 0 sama berapa tadi? 21 ya. Jadi bisa pakai pengfaktoran A plus B kali A min B, atau bisa kamu kuadratkan satu-satu kemudian dipindah luas. Hasilnya sama, jadi jarak antara lifeboat ke kapal penumpangnya jawabannya yang apa tadi 292. Kita balik ke soal lagi. Ini bolak-balik ke soal sama ini ya. Lanjut ke soal nomor 2. Irigasi merupakan hal yang vital bagi pemenuhan kebutuhan air lahan pertanian. Di saluran irigasi terdapat pintu air yang berfungsi sebagai pengatur pendistribusian air menuju lahan pertanian dengan irigasi dapat mengontrol debit air yang mengalir. Pintu air irigasi bekerja dengan cara memutar setir kemudi. Daun pintu akan terangkat ke atas dan air pun mengalir. Jika setir kemudi diputar 30 derajat searah jarum jam, maka mengangkat 6 cm dan debit airnya mengalirnya 0,005. Jika setir kemudinya diputar 120 derajat jarum jam, searah jarum jam juga, selama 1 jam, maka banyak air yang dialirkan itu berapa? Tadi setiap 30 derajat, banyak air yang mengalir itu kan 0,005. Ini kalau coret-coret di sini di mana nih? Annotate. Nah, ini cukup kalau untuk nomor 2 coret-coret di sini. Jadi setiap 30 derajat itu debitnya mengalir 0,005 meter pangkat 3 per detik, meter kubik per detik. Kalau 120 derajat berarti berapa kalinya dari 30 derajat? 4 kalinya. 4 kalinya kan? Jadi debitnya ya tinggal kita kali 4. Berarti akan mengalir 0,0005. Kalau kita kalikan 4 berapa? 20, 0. Nah, 0,020 meter kubik per detiknya. Per detiknya segini, sedangkan ini dibukanya selama 1 jam. 1 jam itu berapa detik? 3.600 detik. Berarti berapa air yang mengalir? Tinggal kita kalikan karena rumus BKB. volume. Ya, rumus volume itu apa? Debit dikalikan waktunya. Debitnya 0,02 dikalikan, karena ini per detik, jadi waktunya juga kita jadikan per detik. 1 jam itu berapa detik? 3.600. Terus Ini 100 buat ngaliin ini ya, buat ngilangin
desimalnya. Jadi 100 kali 0,02 itu kan 2. Dikali 36. Jadi hasilnya 72 meter kubik. Lanjut. Bentar, ini kok nggak bisa di ini ya? Bisa di... Saya ulangi, eh share screen ulang. Gerakin kursornya. Lanjut ke nomor berikutnya. Pak Usep yang memiliki tanah yang sangat luas dan tersebar di berbagai tempat. Pada tahun ini, Pak Usep bermaksud membagikan sebagian tanah yang dimilikinya untuk pendirian masjid, yang kelak dapat digunakan masyarakat untuk beribadah. Berikut gambaran lokasi tanahnya. Nah, seperti itu bentuknya. Kemudian diketahui AB itu sepertiga dari AG. AD sejajar dengan BE sejajar dengan FG. Oke, panjang AD-nya 21, panjang FG-nya 14. Maka pernyataan berikut yang bernilai benar adalah ini tentang kesebangunan dan kongruen. Syarat sebangun sama kongruen itu apa? Kalau sebangun dan kongruen, persamaannya adalah sudutnya itu sama. Jadi sudut-sudut yang seletak itu besarnya sama. Sudutnya sama besar. Yang seletak ya. Nah, kongruen, kalau kongruen, itu sisinya semuanya sama persis. Sisinya sama. Besarnya sama. Tapi kalau sebangun, perbandingan sisinya sama. Jadi perbandingan sisinya sama. Perbandingannya yang sama, bukan sama persis. Jadi kongruen itu bahasanya mirip sama persis. Kalau sebangun itu bisa yang satu besar, yang satu kecil. Tapi kedua-duanya syarat yang harus dipenuhi adalah sudutnya harus sama besar. Sudut yang mana? Sudut yang letaknya sama, sudut sudut yang seletak. Kalau kita gambarkan, ini yang sejajar itu garis AD, garis BE, sama garis FG. Berarti saya gambarin gini. Kok nggak bisa lurus ya gambarnya ya? Anggap aja lurus ya. Lah, astagfirullah. Nah, ini anggap aja segitiganya tidak beleot-beleot. Jadi ini anggap aja segitiganya bagus. Nah, pernyataan berikut yang bernilai benar. Oh ya, untuk soal penalaran matematika itu, jadi nanti soalnya itu bisa bentuknya pilihan ganda seperti ini, atau bisa juga pilihan ganda kompleks. Pilihan ganda kompleks itu berarti jawaban yang benar bukan hanya satu, bisa juga menjodohkan, bisa juga isian singkat, jadi bisa macam-macam ya. Tapi kalau soalnya seperti ini berarti kan kita memilih satu jawaban yang betul. Kita cek dari yang paling atas dulu. Tanah ACD, kalau kita lihat ACD, tulis dulu ini A, ini B, ini C, ini gambarnya nggak pas nih. Ini D, ini E, ini F, ini G. Nah, ini ya gambar yang di sini. ACD yang besar ini dan tanah ladang itu yang di atas ini, itu sebangun. Betul nggak sebangun? Padahal kalau sebangun itu harus sudutnya harus sama.
Nah, kita kan nggak bisa tahu ini apakah sudutnya sama dengan ini. Kita nggak tahu sudut ini apakah sama dengan yang di sini karena yang diketahui yang sejajar itu hanya FG, BE sama AD. Pernyataan yang satu jelas salah karena kita tidak bisa membuktikan bahwa sudutnya sama besar. Pernyataan yang B, tanah ACD, ACD itu yang ini yang besar tadi, segitiga besar ini, dan tanah untuk rumah, rumah itu segitiga yang kecil ini tidak sebangun. Kita cek ya. Kalau sudut yang di sini nih, sudut yang saya lingkarin di sini, sama nggak dengan sudut yang di rumah ini? Sama nggak sudutnya? Sudut yang di puncaknya sebelah sini, di ACD ini, sama nggak dengan sudut di FCG? Kalau di gambar saya sebelah sini. Ya, Sama. Hubungannya apa? Sudut yang seperti ini hubungannya apa mereka? Kenapa sama? Karena sudutnya bertolak bertolak belakang. Jadi sudah belajar sudut kan ya? Ada hubungan sudut yang sama besar, ada yang hubungan sudutnya itu jumlahnya 180. Nah, kalau ini sama besar, kenapa? Karena dia bertolak belakang. Ini sama nih sudutnya. Terus yang mau kita bandingkan kan segitiga ACD. Nah, coba yang sisi ini A. Sudut A di sini sama nggak dengan sudut G di sini? Ini juga sama. Kenapa? Karena kita lihatnya dari garis FG. FG ini dikatakan dia sejajar dengan AD. Karena sejajar, berarti hubungan antara sudut A dengan sudut G ini namanya sudut apa? A dan G sama itu karena apa? Ber, lurus. oh salah, bukan berpelurus. Bersebra, Berseberangan. berseberangan. Kalau berpelurus itu justru jumlahnya 180. Ini berseberangan nih. Terus sudut yang di D ini saya kasih tanda kotak. Dengan sudut yang di F. Dengan sudut yang di F. Sama nggak? D sama yang di F ini sama atau enggak? Sama juga. Kenapa kok sama? Karena FG sama AD-nya itu sejajar, maka sudut di D sama di F itu hubungannya juga sama dengan A dan G, sudutnya itu berseberangan. Nah, ternyata sudut-sudut yang seletak itu sama nih. Ini sudutnya sama dengan sini, ini sama dengan D, G sama dengan A. Berarti ini memenuhi syarat, syarat kongruen dan syarat sebangun. Lah, kongruen atau sebangun kita lihat. ACD kan lebih besar, bentuknya FCG lebih kecil. Berarti segitiga ACD dan FCG itu mereka sebangun. Nah, di Bangun. sini di pilihan yang kedua dikatakan dia tidak sebangun. Berarti pilihan yang kedua salah. Yang ketiga, tanah untuk toko dan tanah untuk rumah. Toko itu sebelah sini nih. Di sini tokonya. Kita cek sudut-sudutnya dulu ya. Sudutnya di sini sama. Terus sudut B dikatakan BE juga sejajar dengan FG. Karena sejajar dengan FG, maka sudut di G ini juga sama dengan sudut di B. Sudut di F juga sama dengan sudut di E. Karena semua sudutnya sama, nah ini memenuhi nih antara kongruen atau sebangun. Terus kita cek, AB itu sepertiganya dari AG. AB itu sepertiga dari AG. Ini sepertiga. Nah, berarti kan sisiannya 2/3. Nah, ini kita simpulkan ini sepertiga, ini juga sepertiga. Ternyata besarnya ini panjang BC itu sama dengan panjang CG. Kalau salah satu sisinya itu besarnya kok sama, berarti dia hubungannya bukan sebangun tapi kongruen. Jadi tanah untuk toko dan tanah untuk rumah kongruen betul nggak? Betul. Betul. Jadi Betul. jawabannya ya C. Lanjut ke nomor berikutnya. Ini kalau udah dicoret-coret ternyata nggak bisa diturunin. Jadi harus saya stop share dulu ya, maaf ya. Saya stop share dulu, saya share screen ulang.
Lanjut ke nomor. Seorang nenek mempunyai 5 cucu yang tinggal bersebelahan desa. Ini sudah muncul kan ya? Kelima cucunya secara rutin mengunjungi sang nenek pada hari dan waktu yang sama seperti pada tabel berikut ini. Fawa setiap 2 hari sekali, Ali 3 hari sekali, Nisa 4 hari, Yasmin 6 hari, Soleh 2 hari. Mereka bertemu di rumah nenek untuk pertama kalinya. Mereka itu berarti semuanya ya. Semuanya bertemu di nenek pada pertama kalinya itu pada tanggal 2 Februari 2022. Pertanyaannya, siapa saja yang akan berkunjung ke rumah nenek pada tanggal 22 Februari? Kalau kita lihat, pertama ketemu mereka pertama kumpul tanggal 2 Februari. Dari tanggal 2 Februari ke tanggal 22 Februari berarti ada berapa hari? 10. Kok 10? 20. dua 2 puluh ke 22 itu 20 hari. Nah, kira-kira 20 hari dari ini yang ketemu siapa aja? Caranya gimana? Biasanya kalau ketemu bareng-bareng itu kan nyarinya KPK ya. Nah, sekarang KPK-nya udah dapet nih 20 hari. Nah, berarti 20 hari itu KPK antara bilangan berapa? Cari bilangan yang merupakan faktor dari 20 hari. 2 itu faktor dari 20 bukan? Iya. 22 bisa. Ini 3 enggak. Enggak. 20 bagi 4 bisa. 20 Ya. bagi 6 enggak bisa. Enggak. 20 bagi 5 Bisa. bisa. Jadi kesimpulannya pada tanggal 22 itu yang ketemu adalah Fawas, terus Nisa, sama satu lagi Soleh. Boleh. Jadi mana pilihan yang benar? Pilihan yang A, Yasmin, Yasmin enggak. Pilihan yang B, Fawaz, Soleh, iya ini benar. Kalau yang C itu salah di alinya, kemudian yang D itu salah di dua-duanya ya. Jadi jawaban yang betul yang B. Lanjut. Nomor 5. Coret-coretannya nggak ikut hilang. Saya stop share lagi. Tak, tak. 55. Pak Ali yang bernama Bu Halimah dan 5 orang anak, 3 laki-laki dan 2 perempuan. Anak laki-laki Pak Ali masing-masing bernama Faiz, Umar, Jafar, dan anak perempuannya Nisa dan Zainab. Berdasarkan ilmu waris, Bu Halimah mendapatkan 1/8 bagian. Setiap anak laki-laki, setiap satu orangnya, anak laki-laki dapat 7/32. Setiap seorang anak perempuannya dapat bagian 7/64. Pak Ali mempunyai harta warisan 128 juta. Maka jumlah warisan yang diterima Bu Halimah dan Umar berapa? Sudah disebutkan di situ bagian-bagian masing-masingnya. Jadi tinggal kita hitung ya. Dari sini Bu Halimahnya dapat 1/8 dari harta warisannya 128 juta. Kemudian Umar berarti anak laki-laki. Umar itu bagiannya 7/32 dikalikan 128 juta. Titik 000. Oke. Coba dihitung Bu Halimah berapa? 1/8 dikali 128 juta. Kemudian Umarnya berapa? 7/32 dikali 128.
Silakan dicoba dihitung. 16. Yang 16. mana yang 16? 16. Yang 16 yang mana? 5. 25. Oke, 16 juta. Yang Umar? 4. Hmm? 4? Belum dikali 7 itu. Berapa Umarnya? 8. Nah, 128 bagi 32 kan dapat 4 ya. 4 kali 7, 28 juta. Jadi kalau di total Bu Halimah sama siapa tadi? Umar dapatnya 44 juta. Saya stop share lagi. Lanjut. Nomor 56. Di suatu madrasah, kelas 7 terdiri dari 3 kelas, masing-masing 20 siswa. Jadi totalnya ada 60 siswa. Berdasarkan survei, siswa perempuan yang suka mapel IPA atau IPS sebanyak 20 orang. Siswa laki-laki yang suka mapel IPA atau IPS 25 orang. Jika banyak siswa laki-laki yang tidak suka IPA dan IPS adalah 4 orang, pertanyaannya, maka banyak siswa perempuan totalnya ada berapa? Di sini, sebentar saya, hmm, total siswanya, jadi ada 3 kelas, masing-masing kelasnya ada 20, jadi total siswanya ada 60. 60 siswa ini terdiri dari pria dan wanita. Kita nggak tahu laki-lakinya berapa, perempuannya berapa. Nah, berarti kita bagi himpunannya. Jadi 60 itu terdiri dari himpunan perempuan, perempuan dan himpunan para laki-laki. Ini laki-laki. Terus kalimat ini, perempuan yang suka mapel IPA atau IPS. Kalau di dalam himpunan itu penulisannya gimana berarti? Kalau di himpunan, kalau ada kalimat atau itu berarti kita pakainya tanda gabungan. Jadi suka mapel IPA atau IPS itu berarti perempuan yang suka IPA digabung dengan perempuan yang suka IPS. Perempuan yang suka IPA digabung dengan yang suka IPS itu jumlahnya 20. Sedangkan yang di bawahnya ini yang suka mapel IPA atau IPS berarti laki-laki yang suka IPA digabung laki-laki yang suka IPS ada 25. Jadi ini nih, gabungan itu kan total semua ini ya. Kalau kita gambarkan jadi seperti ini. Ini IPA, ini IPS, ini IPA, ini IPS. Yang jelas gabungan totalnya nih untuk perempuannya sejumlah 20. Ini ganti warna bisa nggak ya? Nah, mana nih? Wah, ini 20 ya. Totalnya 20. Di sini totalnya gabungan itu 25.
Terus diketahui yang tidak suka IPA dan IPS untuk laki-lakinya, jadi ada yang di luar di sini itu sebanyak 4 orang. Sedangkan yang di luar untuk perempuan, kita nggak tahu nih. Kita misalkan ini X gitu. Kita cari dulu. Total siswanya kan 60 ya. 60 itu gabungan dari himpunan yang perempuan dan himpunan yang laki-laki. Untuk himpunan perempuannya, tadi gabungan IPA sama IPS-nya kan 20. 20 ditambah X ditambah. Himpunan yang laki-laki untuk gabungan IPA IPS-nya tadi diketahui 20. 5 ditambah 4. Ini ketika dijumlahkan totalnya harus 60. Kalau kita jumlahin ini totalnya 20 tambah 25, 45 ditambah 4, 49 ditambah X hasilnya 60. Nah, jadi berapa X-nya? 60 dikurangi 49. Berapa? 11. X-nya 11. Jadi ternyata ada anak 11 orang yang tidak suka IPA sama IPS di perempuannya. Maka kalau ditanya banyak siswa perempuan, totalnya berarti 20 karena yang gabungan perempuan suka IPA IPS tadi 20 ditambahkan dengan yang nggak suka 11. Jadi 30. Ya, saya stop share lagi untuk soal berikutnya. Nomor 57. Oke. 57. Ini ada salah ketik soal ya. Berdasarkan SNI, untuk membuat 1 meter kubik beton, mutu digunakan campuran semen 253 kilogram, pasir 869 kilogram, kerikil 1.001 kilogram. Harga materialnya pasir. Ini yang kolom kedua, ini salah ya. Harusnya bentar. Ini harusnya berat. Ini harusnya berat. Berat satuan per meter kubiknya itu 1.600 kilo. Terus ini berarti 1.450 kilo. Jadi yang di sini satuannya kilo karena berat. Kemudian harganya per meter kubiknya 320.000. Semuanya dapat diskon 4% ya. Karena diskonnya 4% semua, jadi kalau nanti nyari berapa biaya untuk membuat, diskonnya kita hitung terakhir aja. Jadi kita total semua, baru dikalikan diskonnya, dikurangi diskonnya. Karena diskonnya di sini sama. Untuk satu sak semennya 50 kilogram eh, dengan harga 80.000. Jadi per 50 kilogramnya 80.000. Nah, sekarang kita cek untuk membuat semennya dulu butuh berapa? Harga 80.000 itu kan untuk 50 kilogram, sedangkan semennya butuhnya 253. Berarti berapa yang dibutuhkan? 253 per semennya 50 kilo, satuannya sudah sama, jadi nggak saya tulis, dikalikan 80.000. Oke, nolnya bisa dihilangin 1. 80 dibagi 5. 1, 6. 253 dikali 16. Silakan dihitung berapa. Terus untuk pasirnya.
Pasirnya ini beratnya 869 kilogram, sedangkan per meter kubiknya itu beratnya 1.600. Berarti dibagi 1.600 dikali 320.000. Kalau ini bisa nih cepet kita hitung. 16 bagi ini dapat 2. 2 kali 869 itu berarti 18, 12, 17. Nolnya sisa 2. Oke. Terus satu lagi kerikil. Kerikil. Kerikilnya 1.001 dia butuhnya. Per meter kubiknya dia beratnya 1.450 dikalikan 290.000. Ini nolnya coret 2. Oh, ini coret 1. Coret 1. Ini 145 ya. 145, 290 bagi 145 itu 2. 2 kali ini berarti 2002. Nolnya sisa berapa ini? 90, 00. Nah, 253 dikali 16. Sudah ada yang hitung berapa? 253 kali 16. 4.048. 4 berapa? 4.048. 4.000. 4.000. Ya, udah gitu. 404 ya? 404.000. Ya maksud kan 253 kali. Oh iya Nah, ya, ditambah 02 gitu ya. 404.800. Oke. Nah, kalau kita jumlah berapa nih? Ini 0, 0, 8 tambah 8, 16, 16 tambah 2, 18. Oke, nyimpen 1, 5 tambah 7. Salah. 5 tambah 3, 8. 8 tambah 0, 8. Terus 0, 0 tambah 7. Ini 7, 4, 5, 7. 778.800. Benar ya ini? Ya. Terus diskonnya 4%. Kalau diskon 4% berarti yang dia bayar berapa? 96%. Jadi dia bayarnya 96%. 96/100 dikali 778.800. Oke, nolnya hilang. 7.788 dikali 96. Silakan dihitung berapa? Hmm, Berapa? Ada yang dapat? 747 berapa? 648. 747.648. Kita lihat opsinya. Nah, 747.648. Atau kita bisa pakai trik gini nih. Kalau harganya 778.800, kita bayarnya kan 96% ya. Kalau kamu terlalu lama ngitungnya 7.788 dikali 96, kalau kita kalikan angka satuannya saja, ini paling belakang kan 8, 96 angka satuannya 6. 8 kali 6 itu kan berapa? 48 ya. Berarti jawabannya itu angka belakangnya itu pasti 8.
Di pilihan gandanya yang belakangnya angka 8 itu antara opsi B sama opsi D. Nah, opsi B sama opsi D jelas yang D tidak mungkin. Kenapa? Karena dengan harga 778 sekian, kalau didiskon 4% berarti yang dia bayar pasti lebih sedikit. Sedangkan pilihan yang D itu lebih banyak, berarti nggak mungkin. Pasti jawabannya yang B. Jadi bisa pakai trik seperti itu ya, kalau misal ngitungnya kelamaan. Karena tidak bisa menggunakan kalkulator ketika kalian tes. Oke, untuk nomor selanjutnya kita bahas di pertemuan selanjutnya karena 3 soal sisanya, jadi nanti di pertemuan berikutnya akan ada soal tambahan dari saya. Untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Waktunya saya kembalikan ke moderator atau moderator masih di sini kah? Sebentar saya cek ya. Oke. Saya nggak tahu ini apakah moderatornya mau ambil kembali atau enggak. Yang jelas dari saya tutup ya. Sekian pertemuannya. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dir. Satu lagi. Mana? Ah, mana? Mau apa nih? Ini nyala. Nyala lah, Bang. Tadi ngapain ya? Lu mau apa nih tadi? Mau apa kan? Doil, doil, doil. Kodir. Doil, 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 doil. Doil, doil, doil. Dia mulu muncul ini. Tadi komen.
Hmm. Betul, betul. Itu boleh siapa bikin sekali. Apa dah. Bisa banget. Kan beda banget kan. Jalan dulu aneh betul. Dir. Nggak tadi lu mah. Dia kira sensasi. Wah.
Hmm.